Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Nah, bertemu lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti yang kemarin Sobat Maskur Channel requestkan ya, sudah lama ini nggak ngonten bareng Om Hao ya. Dan kemarin juga banyak yang request kita membahas weton lagi nih Om. Mungkin sebelum kita membahas, Om Hao gimana nih kabarnya? Lama nggak ketemu ya. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah ya. Dan ini ada pertanyaan dan juga requestan ini Om, yang tentang weton juga, akan tetapi ini cukup menarik juga ya. Ini adalah weton yang bisa dikatakan atau tergolong, mungkin ini golongan tertentu lagi. Kemarin kita kan tulang wangi, lalu apa itu yang Selasa Kliwon itu apa? Anggoro Kasih. Nah, ini ada weton yang tergolong ke dalam weton Satriya Idu Geni Sabdo Dadi. Bahkan ada juga yang istilahnya itu si pahit lidah ini. Ini weton ini sebelum kita nanti menghitungnya dan kepribadian gimana itu apa ini Om? Iya, kalau seperti namanya ya, ada Idu Dadi, ya, Idu Geni, terus ada apa lagi sih? Si pahit lidah. Ini sebenarnya menjurus pada orang itu ketika berucap kejadian. Tapi yang buru-buru. Jadi kayak bisa orang yang bisa memantrai, kayak atau nyumpain ya. Misalkan kalau dulu kita kenal dengan Idu Geni itu, Idu itu kan ludah ya, Geni itu kan api. Jadi apa yang di ludah itu leleh loh Mas. Iya. Jadi kalau nyumpain orang nih, misal dia nggak suka sama orang karena sakit hati gitu ya. Aku pulang tabrak truk gitu, amit gitu. Beneran terjadi. Yang disumpahin itu terjadi. Iya, yang disumpah itu terjadi gitu. Kemudian Sabdo Dadi itu pun sama. Sabdo itu Dadi. Kalau ngomong sesuatu hal menjadi kenyataan. Ya Dadi itu menjadi. Jadi ya Sabdo itu kan apa yang disabdakan apa ya. Kalau Sabda itu lebih ke raja sebenarnya. Tapi apa yang diomongkan, apa yang dikeluarkan dari mulut itu terjadi, baik dan buruk. Dan nggak bisa diulang lagi, Mas. Setiap yang udah keluar itu nggak bisa ditarik lagi. Iya, entah ngomong nih, misal Mas misal ngomong anak kecil gede sok jadi ini, kalau ini besar jadi seperti ini, kejadian. Nggak bisa ditarik gitu. Nah, ada yang model-model Satriya apa tadi Mas? Satriya ya, ini Kodam Satriya Idu Geni gitu. Ada tentang Kodam itu tentunya kalau kita lihat itu tentang ilmu titen. Jadi tentang mengamati fenomena-fenomena dan itu ditandai, diinget-inget leluhur kita itu. Jadi kita ulang sedikit ya, weton itu kan di situ memuat tentang pasaran, kemudian juga tentang hari. Yang di sini ada angka-angkanya, ada hitungannya, di mana setiap weton itu pasti menyimpan karakter, nasib, peruntungan, jodoh, rezeki, kemudian apes juga. Nah, termasuk di situ setiap weton juga memiliki kodam yang berbeda. Termasuk apa yang disampaikan itu atau yang dikeluarkan itu pun juga berbeda-beda. Karena kalau sebelumnya ada yang kaitannya tulang wangi, Anggoro Kasih, kemudian tuh karakter-karakter itu mewakili. Dan ini diambil dari sampling beberapa orang dengan karakteristik yang sama, kemudian disimpulkan atau probabilitasnya pun sama. Misalkan ada 1000 orang responden lahirnya Selasa Kliwon, sebanyak 950 orang sama. Nah, ini untuk probabilitas berikutnya berdasarkan data yang ada atau statistika dan probabilitas. Jadi weton atau hitungan weton itu ilmu titen. Jadi nggak ada katanya sama hal-hal metafisik. Ya, betul. Dan itu ada hitung-hitungannya juga. Dan tadi juga yang disampaikan Om, yaitu ada responden yang banyak yang sama ini ya. Iya. Dan sebelum kita nanti menghitung tentang ini ya Om, tentang nanti karakteristiknya gimana, weton dengan Kodam Satriya Idu Geni atau Sabdo Dadi ini ada berapa ini Om? Ini kurang lebih ada 12. Ada 12 ya? Iya, apa aja Mas Kurung? Coba ya. kita
kita masukkan, nanti kita hitung ya. Mungkin teman-teman sobat Maskur Channel mungkin di sini ada yang termasuk. Nah ya nanti gitu. Bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Apakah termasuk wetonnya, dan juga nanti dihitung tentang karakteristiknya itu apakah benar apa enggak gitu ya. Coba kita satu-satu. Ini mulai dari apa dulu nih Mas? Yang nomor 1 nih Om, yaitu Senin Pon. Senin Pon. Ya. Senin itu 4. Pon itu 7. Total 11. 11 ya. Nah, 11. Ini bisa dijelaskan ya, kalau sisa dibagi 5 itu maksudnya pembanding atau pembaginya itu 5. Kita pakai pembagi 5, kemudian kalau 11 dibagi 5 itu bersisa misalkan sisanya adalah 1. Jadi ini 11 kan 10 ya. 10 bagi 5 masih bersisa 1 ya. Nah, pertanyaannya lah Om, kalau misal 15 itu kan habis. Kemarin banyak itu enggak ini ya. Enggak masih ya. Enggak ya. Misal kita hitung 15 sama sampelnya 21 nih. Nah, maksudnya dibagi 5, kalau dibagi 5 gimana gitu? Sisanya itu kan 0. Enggak bersisa. Maksudnya adalah berarti sisa ini masuk dalam sisa 5. Gitu. Kita bagi ini, misalkan ini kan sama-sama bilangan 11 sama 15. 11 bagi 5 itu sisa 1. Itu berarti dari angka 10 plus 1 dibagi 5. Nah, kalau matematika kita faktorkan dulu. Nah, habis dibagi berarti bersisa 1. Nah, misalkan 15, berarti 10 ditambah 5. Nah, yang dibagi depan ini. Berarti sisa 5. Misalkan sisa 5. Berarti kita ngitungnya seperti itu. Coba ngapus Mas. Pinjam Mas ya. Nah, ini kita yang pertama. Tapi ini tentunya menjadi acuan paling general ya, paling gampang gitu. Karena kalau kita ketahui dalam menghitung weton itu banyak sekali perbanding atau pembaginya. Ya, jadi ini pembagi atau pembanding yang paling mudah untuk mengidentifikasi seseorang itu wetonnya seperti apa. Nah, ini misalkan 11, totalnya 11 ya Mas Kur tadi ya. Dibagi 5 bersisa 1 jatuhnya seri. Seri. Ya, coba nanti kita bikin banyak aja Mas. Ada apa lagi wetonnya? Biar nanti bisa ketemu langsung gitu ya. Iya. Ini berarti berapa tadi? 4 ada dibagi tambah 7 ya. Tambah 7 11. 1. Ya, berikutnya. Yang kedua Jumat Kliwon. Jumat itu 6. 6 Kliwon 8. Untuk 8. Totalnya 14. Berikutnya. Yang ketiga Kamis Legi. Kamis 8 Legi 5. 13. Berikutnya Rabu Kliwon. Rabu 7 Kliwon 8. 16. 5 Pati. Lalu Rabu Pon. Rabu 7 Pon 7. Lalu Sabtu Legi. Legi 5. 14 ya? 14. Terus Sabtu Pon. Sabtu 9, Ponnya 7. 16. 1. Lalu Kamis Kliwon.
8 Kliwon 8. Sri. Masih cukup nggak ini? Masih 4. Masih Oh, nanti lagi. Apa nanti gini Mas. Oh, di situ ya. Ya. Kamis Kliwon, lalu Jumat Pon. Jumat 6, Ponnya 7. 13. 3 Gedung. Jumat Pon, lalu Kamis Pon. Kamis itu berapa? Kamis 8, Pon 7. 15 ya? 15. Sane 5. Terus Selasa Pon. Selasa 3, Pon 7. Terakhir Minggu Pon. Minggu 5, Pon 7. 12. Nah, Ya. ini sudah ada 12 weton yang Ya. termasuk memiliki kodam Satrio Idugeni ya. Ya. Dari kesemuanya ini tentunya tidak semua ataupun hal yang diucapkan terjadi itu berkaitan dengan hal-hal buruk. Oh, Gitu. bahkan Jadi- baik pun juga bisa Baik, terjadi. Iya, Oh, jadi iya. bisa kita analisis dari apa yang sudah terjadi di sini. Ya. Jadi di sini ada beberapa yang kita bahas di awal adalah kita golongkan Sri dulu. Ya, kita ketahui di sini ada 3. Ada 3 Sri. Ya, jadi yang tergolong dari Senin Pon, kemudian Sabtu Pon, dan juga Kamis Kliwon. Kamis Kliwon. Bentar. Iya benar ya. Nanti ini yang kita bahas ini dulu. Ini 3 weton yang jatuhnya Sri ya, Om ya. Iya. Nah ini sebenarnya ada pada kekuatan doa. Ya, jadi orang-orang yang terlahir dengan weton Senin Pon, Sabtu Pon, Kamis Kliwon itu doanya cepat terijabahi. Oh. Baik dan buruk harus hati-hati. Karena jatuhnya Sri. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Oh ya. Misalkan kepingin memiliki sesuatu, ada cita-cita tertentu, atau pingin apa itu doa jadi karena lungguhe Sri. Iya. Gitu. Lungguhe satu Sri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya jatuhnya rezeki. Kita lihat satu-satunya ada di Minggu Pon. Minggu Pon ya. Cuma Di sini. satu ya yang Satu. jatuh rezeki. Berarti orang yang jatuhnya Minggu Pon ini kalau kepingin apa-apa itu ngerejekeni apapun terjadi. Ibarat kata nggak usah doa, nggak usah bekerja, nggak usah apa, itu rezeki nih. Rezekinya datang ya. Ditambah lagi ada panjatan doa seperti itu. Ya. Jadi kan makna dari Idugeni atau Sabdo Dadi itu nggak selamanya ngumpat, tapi apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu jadi kenyataan. Jadi. Iya, karena ini orang ini ngerjekeni. Bisa juga orang-orang yang lahir Minggu Pon itu jago dalam negosiasi. Dalam berbicara, ya public speakingnya Ya, bagus, betul. atau orang yang bisa meyakinkan orang gitu. Apa yang diomongkan yang keluar dari mulut itu jadi uang, itulah ibarat kata. Rezeki. Nah, ibarat kata orang ini diam aja nggak ngapa-ngapain itu aja ngerejekeni kok. Gitu. Rakyatan ya dapatnya kalau kita ngomong rezeki itu kan kita nggak ngomong nominal ya. Iya, iya. Maksudnya berapa Rezeki aja bisa apa aja ya. hadir, ya. Lanjutnya adalah ngedong. Ngedong kita ketahui ada 2. Kamis Legi dan Jumat Pon. Jumat Pon. Ya. Nah, ini pun sama. Ini bakal menjadi orang besar. Gedong. Gedongan. Jadi orang pembesar. Ini bisa berlaku tadi sebutannya adalah Sabdo Dadi. Karena ada garis keturunan raja orang-orang ini pasti. Oh. Gitu. Ada garis keturunan leluhur seorang raja, seorang raja ataupun seorang ratu permaisuri gitu ya. Ada garis keturunannya dan dalam berbicara pasti tinggi. Tinggi di sini bukan tinggi dalam artian sombong. Oh. Tapi cara bicaranya itu tinggi, gedong. Kelihatan orang berkualitas biasanya dan apapun yang disampaikan pasti bagus-bagus karena gedongan. Misalkan memiliki satu pengharapan cita-cita yang tinggi gitu ya, ingin menjadi pekerja yang seperti ini, pengen punya usaha, pengen kuliah ke luar negeri gitu, pasti semuanya gedongan.
Dan alhamdulillahnya apa yang diinginkan tercapai, Mas Pur. Oh, untuk weton yang Jatuh Gedong, ya. ini bisa jadi famous person, bisa jadi orang terkenal. Wah, amin ya. Itu, gitu karena terkenal nggak selamanya bergerak dalam bidang entertain, tapi pejabat, jadi apa orang terpandang, karena jatuhnya Gedong. Dan apa yang diinginkan disampaikan terlaksana, gitu. Jadi bukan cuman besar omongan ya, tapi actionnya juga besar. Gitu. Kalau ngomong harus terjadi. Orang yang kerja keras harus gitu, tercapai untuk jadi Gedong ya. Berikutnya adalah loro. Ini ada 1, terus Rabu Pon ya. Sabtu Legi. Nah, 3. Nah, inilah yang disebut loro itu nek ngomong nglarani bukan berarti bukan berarti apa menyinggung, bukan. Tetapi dalam artian itu tadi idu geni itu tadi, Mas Bro. Maksudnya kalau ngomong orang nggak suka sama orang, ini kan orang yang dengan karakter loro ini untuk mendapatkan sesuatu hal harus sakit-sakitan. Ya. Loro itu sakit dia. Sakit. Jadi loro itu sakit gitu. Jadi harus mau sakit-sakitan untuk mencapai sesuatu hal. Jadi nek dilarani iso bales loro meneh. Wah. Kalau disakiti bisa lebih menyakitkan lagi. Nah, jadi omongannya itu bisa, kalau ada orang yang ini orang-orang gampangannya gini akan diuji dengan orang yang baperan sebenarnya. Jadi untuk nguatin mental, untuk naikin hatinya. Harus mau sakit-sakitan. Tapi kini kalau disakiti, balas sakit, lebih sakit lagi. Iya. Jadi so nyumpah itu tadi. Nah, yang terakhir adalah yang jatuh pati. Ada berapa? 4 ya? Paling banyak nih. Pati paling banyak di. Ada sama. 1, 2, 3. Sama, Mas Kur. Ini nggak tahu, sorry. Ada 3. Oh ya, 3. Nah, pati ini juga nggak jauh beda sama loro. Tapi mati-matian kalau mendapatkan sesuatu hal. Nah, ini bisa nyumpahi mati ini. Wah, ini yang bahaya ini. Iya, kalau disakit-sakiti, dipateni tenan gitu. Ngomong misal ada persaingan usaha misal ya. Dipateni usahanya nih. Nggak dapat klien, nggak dapat customer gitu ya. Pateni tenan ngomong, "Besok anakmu mati ini." Kejadian. Hati-hati. Ini nyumpahi ini 2 dari kesemuanya nih ya, yang keramat itu yang jatuh pati sama loro. Karena orang yang sering disakiti, orang yang akan dimatiin itu kalau mau balikan itu dengan gampang. Karena semesta dengarnya gitu Mas Kur. Baliknya kalau yang Sri, Rezeki dan Gedong itu malah lebih yang ke positif ataupun yang baik ya? Iya, termasuk ini sebenarnya doanya juga dijabahi sama. Karena orang yang mati-matian, yang sakit-sakitan itu kan ibarat kata ada istilah doa yang makbul adalah doa orang teraniaya. Nah, itu yang terzolimi. Itu kalau doakan hati-hati. Itu ini juga dari kesemuanya ini kalau bisa menyelesaikan apa yang menahan sakit atau mati-matian mesti mendapatkan sesuatu berkah, anugerah yang beda dari orang pada umumnya. Orang yang wani tirakat harusnya. Orang yang berani tetira gitu. Dan satu hal lagi untuk yang loro dan pati, kalau bisa ya, kalau disakitin orang, dinakali, dizolimi, sebisa mungkin jangan sampai terucap kata-kata yang buruk. Karena nanti bisa menyalahkan yang lain. Jadi ibarat kata kalau sudah disakiti ya udah doa sama yang kuasa, pasti sampai terucap nanti bisa jadi kejadian. Semarah-marahnya kalau bisa gitu. Jadi jangan yang lebih menahan ke emosi dan kalau disakiti dan ini ya. Dan ini tadi ya hitungan dari Om Hao ya untuk weton yang memiliki kodam Satrio Sabtu Dadi ataupun Idu Geni tadi. Dan mungkin sebelum penutupan ini Om, untuk kita merangkum semua ini ya Om ya. Dari tadi si pahit lidah juga dan apa itu pesan untuk mereka yang memiliki weton ini, kalau dari Om Hao apa? Ya tentunya kalau dari saya hati-hati berucap, itu saja, karena ada istilah perkataan adalah doa. Iya betul. Kalau doa yang baik mungkin kita harus bersabar, tapi kadang doa yang buruk itu bisa hari itu juga diamini. Dan pesan saya sekali lagi, ketika semarah-marahnya ya, kalau bisa ditahan, jangan sampai terucap lisan. Bahkan itu kan karena hal buruk kita kan tidak tahu ya dengan siapa. Misalkan di sini dengan orang terdekat, kalau kita emosi kemudian kita terucap, itu terjadi nanti
kita kecewa sendiri Ya. ataupun kita menyesal sendiri ya, dengan ucapan. benar. Jadi berhati-hati dalam berucap juga walaupun tersinggung atau apa, mengadu hanya pada Yang Maha Kuasa karena akan diberikan jalan yang terbaik seperti apa. Kalaupun dibalas ya seperti apa, tapi doakan baik ketika orang mendoakan baik, doakan baik walaupun orang itu mendoakan buruk, gitu aja. Ya. Karena jadi karma nanti takutnya. Benar ya. Mungkin kalau dari saya ya, misal disakiti, doanya mungkin malah yang baik ya Om. Iya, iya. Apa mungkin biar cepat sadar gitu ya. Jangan malah mendoakan yang buruk nanti Iya. sangat bila terjadi mungkin malah balik ke karma kita. Iya, jadi penyesalan juga. penyesalan. Karena terutama yang jatuh pati dan juga jadi loro. Ya. Nah mungkin itu saja ya Om ya yang bisa Iya, iya. kami sampaikan. Terima kasih buat Om Hao ya. Sama-sama. Mungkin setelah ini ada requestan lagi mungkin apa yang mau kita bahas, dan yang jelas nanti setelah ini tayang akan tayang lagi konten kita ya. Jadi yang belum subscribe untuk segera subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nah sebelum saya tutup, buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari tempat tongkrongan maupun ngopi dan bahkan untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun apapun itu ya, bisa ke Damin Coffee yang nanti alamatnya bisa ada di deskripsi ya teman-teman, ataupun ini tepatnya ada di depan kampus Ukadiwi. Nah sekian dari saya tutup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.